Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Lesmana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di dalam mata pelajaran fisika ya, untuk kelas 10 semester pertama. Materi itu adalah tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, yang dimaksud dengan besaran, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan satuan itu adalah pembanding yang dapat menentukan nilai suatu besaran. Sedangkan dimensi, dimensi ini adalah cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Nah, dimensi ini sendiri dapat berfungsi sebagai berfungsi untuk mengecek kebenaran dari suatu rumus atau persamaan. Dalam fisika ya khususnya, misalkan begini, ada persamaan kecepatan. Nah, dimensinya apa? Apabila dimensi kiri sama dengan dimensi kanan, atau satuan di ruas kiri sama dengan satuan di ruas kanan, berarti persamaan atau rumus itu bernilai benar. Dan sebaliknya, kalau tidak sama dengan antara ruas kiri dan ruas kanan, berarti rumus atau persamaan dari suatu materi itu atau suatu rumus itu ya bernilai salah. Nah, besaran dalam fisika itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang dinamakan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok sendiri ya, besaran pokok itu adalah sebuah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak ditentukan dari besaran lain. Nah, berarti besaran pokok ini adalah besaran yang mendasari dari besaran turunan. Nah, berarti kalau begitu besaran turunan apa dong? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan, berarti dari besaran pokok ya. Dan tentunya terdiri dari beberapa besaran pokok ya. Nah, dulu ya, kalian pasti pernah belajar tentang besaran pokok dan turunan di SMP ya. Nah, banyaknya besaran pokok ada berapa di fisika katanya? Ya, benar, belum menjawab ya. Nah, untuk besaran pokok sendiri dalam fisika itu ada 7 ya. Ada 7. Apa saja? Ya, apa saja? Ya, Bapak lupa? Ya lupa. Enggak ya. Saya hanya muji saja. Ya, pokoknya untuk besaran pokok sendiri ada 7. Ini setelah kita pelajari di SMP ya. Kalian masih ingat kan? Ya, masih lupa ya. Kalau masih lupa diingatkan lagi ya. Kalau tidak ingat ya jangan dilupakan biar tidak sakit ya. Oke, untuk besaran turunan sendiri ada berapa? Untuk besaran turunan ada berapa? Tadi kan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok dan terdiri dari beberapa besaran pokok. Kalau begitu, kira-kira ada berapa banyaknya? Ya, tak terhingga ya. Tak hingga. Oh, seperti cintaku padamu ya. Tak terhingga banyaknya. Oh, enggak ya. Ya, mudah-mudahan tak terhingga ya. Tidak dapat dihitung, berarti lebih dari 1 atau lebih dari 7 ya. Pokoknya tak terhingga deh, tidak dapat dihitung berapa banyaknya ya, karena besaran turunan sendiri diturunkan dari besaran pokok ya. Begitu. Nah, oke, lanjutkan lagi ya. Untuk besaran pokok ya. Nah, saya mau tanyakan deh, yang masih kalian ingat, besaran pokok itu ada apa aja? Ya, satu adalah massa ya, massa. Oke, ini deh saya tunjukkan contekannya deh. Nah, ini adalah tentang besaran. Nah, ini besaran set. Kok ada gini ya? Bentar.
Nah, ini tentang besaran pokok ya. Besaran pokok. Nah, yang pertama adalah masa. Ini besarannya ya. Besaran itu ada besaran masa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas, dan jumlah zat. Ini adalah besaran pokok yang ada di mata pelajaran fisika khususnya ya. Yang ada di fisika itu ya 7 ya, sebanyak 7. Nah, untuk satuannya sendiri, kalau masa atau berat, satuannya apa? Kilogram. Sedangkan panjang pasti meter ya. Waktu sekon. Ini ada satuan ini. Nah, si satuan ini satuan dalam satuan internasional. Ini SI itu satuan internasional ya. Berarti kita satuan ini sudah disamakan dengan satuan yang digunakan secara internasional ya. Jadi kalau massa tidak gram lagi karena internasionalnya menggunakan kilogram ya, jadi satuannya kilogram ya. Nah, untuk dimensinya sendiri, massa itu massa dimensinya adalah M ya. Panjang, kalau bahasa Inggrisnya apa panjang? Long ya. Long time no see apa? Iya, pokoknya itu deh ya. Long time ya, atau apa gitu deh. Long berarti kan panjang ya. Panjang berarti dimensinya adalah L. Sedangkan waktu bahasa Inggrisnya apa? Ya, time ya. Berarti lambangnya adalah atau dimensinya adalah T ya. Kuat arus dilambangkan dengan I ya, sama ini pakai I ya. Nah, untuk yang lainnya dimensinya adalah ini ya. Ini wajib kalian ketahui ya. Nah, dimensi ini wajib kalian ketahui ya. Nah, terus kalau besaran turunan Pak gimana? Nah, gini ya. Saya garis dulu deh. Nah, angkat dikit, set. Iya. Nah, untuk besaran turunan, nah ini saya tulis deh, besaran turunan. Nah, tadi kan besaran turunan banyak ya. Nah, contohnya begini. Tadi apa pengertian besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, contohnya begini. Apa ya? Contoh. Nah, contoh dari besaran turunan, misalkan yang pertama yaitu kecepatan, misalkan rumus kecepatan. Nah, dulu pernah belajar rumus kecepatan? Masih lupa? Ya, masih lupa. Coba diingat lagi deh. Untuk rumus kecepatan sendiri adalah jarak per satuan waktu atau PS per T ya. S itu jarak, T itu waktu ya. Nah, satuan dari jarak. Nah, ini jarak ya. S itu jarak. Satuan dari jarak apa? Satuan dari jarak adalah meter. Hapus dulu deh. Nah, ini persamaan ya. Saya kasih tanda deh. Ini adalah persamaan dari kecepatan ya. Atau rumus. Nah, rumus. Ini rumusnya. Kemudian kita tentukan satuannya. Satuan dari jarak apa? Meter. Satuan dari time atau waktu adalah sekon. Karena dimensi itu ya, satuannya kan berarti meter per sekon ya. Nah, ini adalah bentuk dari satuannya meter per sekon. Nah, untuk dimensinya gimana Pak? Ya, dimensinya gini. Dimensi dari meter ini kan meter ya, atau dimensi dari jarak atau panjang L ternyata ya, L berarti L. Nah, dimensi dari S atau sekon apa? Sekon time. Time berarti T ya, per T. Nah, supaya tidak bentuknya tidak pecahan, boleh kita pindahkan jadi L kali T pangkat min 1. Ini adalah dimensi. Nah, inilah yang dimaksud dengan dimensinya. Ini contoh 1 ya. Contoh 2. Kalau kecepatan biasanya dekat dengan percepatan ya. Atau bahasa
percepatan dalam bahasa Inggrisnya itu acceleration ya, berarti percepatan. Acceleration berarti lambangnya kan A ya. A itu sama dengan apa dulu? Masih lupa? Iya, masih lupa juga ya. Untuk percepatan itu kecepatan persatuan waktu ya. Rumusnya itu. Ini adalah persamaannya. Nah, oke. Sekarang satuan dari kecepatan apa tadi? Satuan kecepatan kan ini ya. Satuan kecepatan ini. Satuannya adalah meter per sekon. Oh, dibagi lagi time. Waktu satuannya adalah sekon. Kalau begitu kan sama begini ya. Oke, saya uraikan deh. Nah, boleh. M per S atau meter per sekon dikalikan kan ini tidak ada pembaginya lagi. Boleh kita balik jadi per satu kan ini asalnya. Ya, per satu jadi dikali silang 1 per S atau sama dengan M kali 1 MS kali S kuadrat. Oh, jadi ini adalah satuan S ya. Ini adalah satuan dari percepatan. Oh, ini kok hilang? Nah, bentar. Nah, ini adalah satuannya ya, satuan. Nah, kalau dimensinya gimana berarti? Oke, kita lihat dari satuan ini ya. Nah, perhatikan deh, saya pakai warna merah aja deh. Nah, perhatikan satuannya. Oke, satuan dari meter apa? Satuan dari meter ini ya. Satuan dari meter adalah L. Satuan dimensi ya. Maksud saya dimensi dari meter. Dimensi dari meter adalah L. Oh, berarti L dimensinya per. Nah, geser dikit deh. Geser. Nah, satuan lagi. Apa? Dimensi maksud saya ya. Dimensi dari S apa? Dimensi dari sekon ya, sekon. Dimensi dari sekon adalah T besar. Oh, berarti per T besar kuadrat sama begitu. Nah, supaya tidak bentuk pecahan, boleh kita pindahkan L kali yang di bawahnya kan T kuadrat ya. Oh, berarti T pangkat min 2. Kalau dipindahkan ke atas jadi min di depannya ya. Nah, begitu. Ini kan sama ya. Ini juga pangkat 1. Kalau ke atas jadi pangkat min 1. Oke, Pak, contoh lagi satu lagi, Pak. Boleh. Oke, saya geser dulu deh. Lama bener ya. Oke, garis lagi. Siap. Mohon maaf tidak lurus. Nah, tapi hati saya lurus kepadamu. Ya. Oke, contoh lagi Pak, boleh contoh nomor 3. Oke, saya contohkan deh yang ketiga. Tentang apa ya? Misalkan gaya. Gaya, rumus gaya itu bahasa Inggrisnya apa? Force ya, atau dilambangkan dengan F ya. Nah, berarti si F rumusnya apa dulu? Masih lupa juga? Iya, masih lupa Pak ya. Banyak lupa ya. Massa kali percepatan ya. Oke, satuan dari massa apa? Kilogram ya. Satuan dari percepatan tadi sudah. Satuannya apa tadi? Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oh, kalau begini adalah satuannya. Ini adalah persamaan. Atau rumus ya. Dimensinya gimana dimensinya? Kilogram. Dimensi kilogram apa tadi? Saya geser lagi contekannya. Nah, dimensi dari kilogram apa? M besar ya. Dimensi dari meter. Dimensi dari meter adalah L. Per sekon kuadrat. Dimensi dari sekon T besar. Kuadrat. Nah, begitu. Supaya tidak bentuknya tidak pecahan, boleh kita pindahkan ke atas, diberi apa? Beri negatif. Jadi M L T pangkat min 2. Begitu. Easy. Alhamdulillah. Easy ya, Pak. Easy sangat. Oke, Pak. Ini easy thing. Oke, saya kasih contoh yang agak rumit dikit deh. Tapi karena saya baik hati ya, tidak suka tidak suka membuat susah orang lain, jadi saya contohkan yang biasa-biasa saja lagi deh.
Oke, misalkan begini. Ada contoh soal begini misalkan. Debit air, debit air, rumus debit air itu kan, debit air adalah, misalkan begini soalnya, debit air, debit air adalah, kebanyakan ya, adalah volume, persatuan waktu, misalkan begini ya soalnya, persatuan waktu, dimensi, dimensi dari debit adalah, begini misalkan. Debit air adalah volume persatuan waktu. Dimensi dari debit adalah, yang ditanyakan adalah dimensinya ya. Berarti kita jawab dong, jawab pakai warna biru deh. Jawab, begitu. Jawab. Debit itu lambangnya Ki ya. Nanti kalian pasti ketemu deh di kelas 12 ya. Kelas 11. Kelas 11 nanti kalian bakal ketemu deh dengan rumus ini ya. Tadi katanya rumusnya adalah volume persatuan waktu. Volume persatuan waktu. Ini volume ya, volume per waktu atau volume per time ya. Satuan volume apa? Satuan volume. Iya betul, masih lupa ya. Satuan volume adalah meter kubik, meter pangkat 3 per waktu. Satuannya apa? Sekon. Oke, kalau begitu dimensi dari meter apa tadi? Saya kasih contekan lagi deh. Geser. Dimensi dari meter L, dimensi dari sekon time, berarti L kuadrat per T, atau ini sama dengan L kuadrat kali T. Ini kan pangkat 1, kalau ke atas jadi pangkat min 1. Begitu kawan-kawan. Easy ya, easy sangat. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk contoh lain akan saya sampaikan di video selanjutnya saja deh, biar lebih irit kuota ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajarnya lancar dan mudah dipahami. Kalaupun masih lupa, mohon diingatkan lagi. Kalau masih lupa lagi, diingatkan lagi. Kalau masih lupa lagi, jangan dilupakan. Assalamualaikum, bye-bye.